Halo teman-teman, selamat datang di channel Langkah Terakhir. Di channel ini kita akan membahas alur cerita dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cahaya hitam pekat yang mengerikan menyapu ke segala arah dengan ganas. Dalam sekejap, bahkan langit menjadi gelap gulita. Cahaya hitam itu membentuk kubah raksasa yang menutupi langit di atas alun-alun, sementara aura menyeramkan yang tak terlukiskan mulai berkumpul dan memenuhi udara. Pada saat itu, bahkan kekuatan Yuan di area tersebut terasa menjadi sangat berat dan padat, membuat orang sulit menyerapnya. Seluruh tempat seolah telah berubah menjadi wilayah iblis yang dipenuhi aura jahat. Cahaya hitam berkilat di mata Shen Tujue. Di bawah langit gelap itu, dirinya tampak seperti Asura yang baru keluar dari neraka, memancarkan tekanan yang sangat menakutkan. Lindong, ini adalah kartu truf terakhirku. Jika kau bisa keluar dari penjara ini, aku akan mengaku kalah. Shen Tujue menatap Lindong sambil menyeringai dingin. Tatapan Lindong menjadi sangat serius ketika melihat perubahan pada Shen Tujue. Dia menyadari bahwa dirinya tidak lagi bisa menyerap kekuatan Yuan di sekitarnya karena pengaruh domain hitam tersebut. Sebaliknya, Shen Tujue justru terus menyerap aura jahat di dalamnya tanpa henti. Teknik yang benar-benar hebat, bahkan Lindong diam-diam memuji kemampuan lawannya. Tidak heran Shen Tujue begitu ditakuti oleh para jenius dari 4 klan besar lainnya. Bahkan dirinya pun merasa teknik ini sangat sulit dihadapi. Di dalam penjara iblis duniawi ini, kekalahanmu sudah ditentukan. Shen Tujue mengepalkan tangannya. Cahaya hitam memanjang dari kedua tangannya dan berubah menjadi sepasang pedang hitam panjang. Cahaya hitam pekat berkilau di permukaan bilahnya, memancarkan aura dingin dan mematikan. Dengan kedua pedang di tangannya, tatapan Shen Tujue berubah sedingin es. Aura mengerikan di dalam penjara iblis langsung meledak. Dia mengayunkan kedua pedangnya dengan ganas. Dua cahaya pedang hitam raksasa sepanjang ribuan kaki langsung terbentuk dan menebas ke arah Lindong dengan kecepatan luar biasa. Ekspresi Lindong menjadi suram ketika melihat serangan itu mendekat. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan serangan Shen Tujue meningkat drastis di dalam penjara iblis ini. Jika serangan itu mengenai seseorang seperti Wei Zhen atau Chen Luo, mereka kemungkinan besar akan langsung terluka parah. Dengan satu pikiran, sayap naga hijau di belakang punggung Lindong bergerak cepat membentuk dua lingkaran pelindung. Cahaya hijau meledak dan bayangan naga hijau samar muncul di depannya. Pedang raksasa itu menghantam pelindung naga hijau dengan keras. Angin kencang menyapu ke segala arah, sementara tubuh Lindong terdorong mundur lebih dari selusin langkah. Ketika ia melihat sayap naganya, beberapa sisik di sana sudah hancur. Serangan Shen Tujue jelas menjadi jauh lebih ganas dibanding sebelumnya. Hehe, seranganku baru saja dimulai. Aku ingin tahu berapa lama armor naga hijaumu bisa bertahan. Shen Tujue memanggul pedangnya sambil menatap Lindong dengan senyum dingin. Detik berikutnya, cahaya hitam pekat melolong keluar dari tubuhnya seperti badai. Aura jahat di dalam penjara iblis mulai berkumpul dengan cepat. Sesaat kemudian, cahaya hitam itu berubah menjadi ratusan bilah pedang hitam yang melayang di udara. Pedang-pedang itu memenuhi langit. Wajah-wajah hantu samar tampak muncul di permukaan bilahnya, sementara aura mematikan menyelimuti seluruh area. Pemandangan itu membuat banyak ahli tahap kehidupan mendalam merasa ngeri. Setiap bilah pedang memiliki kekuatan yang lebih besar dibanding dua serangan sebelumnya, dan jumlahnya yang begitu banyak membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Penjara pedang Asura. Dengan lambaian tangan Shen Tujue, ratusan bilah pedang hitam langsung melesat menembus udara dan menghujani Lindong dari segala arah. Ekspresi Lindong menjadi suram saat melihat hujan pedang yang memenuhi langit. Dia membuka mulutnya dan sebuah cahaya merah melesat keluar, lalu membesar menjadi sebuah kuali merah raksasa. Burning Sky Cauldron. Ratusan pedang menghantam kuali itu secara bertubi-tubi, memercikan bunga api kemana-mana. Di bawah serangan tanpa henti tersebut, cahaya di permukaan Burning Sky Cauldron mulai meredup, namun masih mampu menahan seluruh serangan. Meski berhasil bertahan, ekspresi Lindong sama sekali tidak membaik. Karena di langit masih ada tak terhitung banyaknya pedang hitam yang melayang. Jika semuanya menyerangnya sekaligus, bahkan tubuh fisiknya yang kuat pun pasti akan dipenuhi luka mengerikan. Kau berhasil menahannya ya, Shen Tujue tersenyum tipis. Ia membentuk segel tangan lalu berkata pelan, menyatu. Begitu kata itu terucap, seluruh bilah pedang di langit mulai bergetar sebelum berkumpul menjadi satu. Pada akhirnya, semuanya berubah menjadi satu bilah ki hitam sepanjang belasan kaki.
Meski ukurannya jauh lebih kecil dibanding sebelumnya, bahkan Lindong bisa merasakan aura bahaya luar biasa dari bila itu. Sentu Jue telah memadatkan seluruh kekuatan pedang yang mengamuk menjadi satu serangan mematikan. Kekuatan penghancurnya benar-benar mengerikan. Pergi, Sentu Jue menunjuk ke depan. Raungan Asura yang mengguncang langit tiba-tiba terdengar dari dalam bilah ki hitam itu sebelum melesat ke arah Lindong dengan kecepatan mengerikan. Kecepatannya terlalu cepat, seolah-olah telah menembus ruang. Pupil Lindong langsung mengecil. Dia bahkan sudah merasakan rasa sakit menusuk dari dahinya. Cahaya hijau terang langsung meledak dari tubuhnya seperti gelombang besar. Keterampilan naga terwujud surga hijau didorong hingga batas maksimum. Dia tahu bahwa serangan ini tidak mungkin dihindari. Ini sudah berakhir. Sentu Jue menatap dingin ke arah Lindong. Ledakan besar mengguncang seluruh alun-alun. Bilah ki hitam menghantam cahaya hijau dengan keras, menghancurkan tanah di sekitarnya hingga retak dan hancur. Sudah selesai, Sentu Tao berkata pelan sambil menatap ke arah alun-alun. Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa serangan Sentu Jue telah mengenai tubuh Lindong secara langsung. Tidak peduli sekuat apa tubuh fisik Lindong, serangan tadi pasti cukup untuk melukainya dengan sangat parah, bahkan mungkin membunuhnya. Pertarungan ini seharusnya sudah berakhir. Di sisi klan Gu, wajah Gu Shou menjadi suram. Gu Mengki mengepalkan tangannya erat sambil menatap cahaya hitam di kejauhan. Apakah semuanya benar-benar sudah selesai? Memang, tetap tidak mungkin menang melawan Sentu Jue. Gu Yan tersenyum pahit. Kekuatan Sentu Jue sudah mencapai tingkat yang terlalu mengerikan. Di tengah cahaya hitam, Sentu Jue memasang senyum tipis sambil menatap area yang hancur akibat serangan tadi. Setelah beberapa saat, ia menggelengkan kepala dan berbalik pergi. Dia sangat yakin terhadap serangannya. Namun tepat saat ia berbalik, suara langkah kaki pelan tiba-tiba terdengar dari dalam area kehancuran. Tubuh Sentu Jue langsung membeku. Perlahan, ia menoleh kembali tanpa ekspresi. Pupil matanya menyusut ketika melihat sosok kurus yang perlahan berjalan keluar dari dalam cahaya hitam. Tubuh sosok itu dipenuhi darah. Namun langkahnya tetap mantap. Saat ia mengangkat kepala, senyum tipis muncul di wajahnya. Di dahinya, sebuah tanda bercahaya mulai muncul dan berkedip. Ketika tanda itu muncul, seluruh aura jahat di dalam penjara iblis duniawi langsung terpukul mundur dan tercerai-berai. Lindong menatap Sentu Jue sambil tersenyum. Aku rasa, pertarungan ini belum berakhir. Aura besar tiba-tiba meledak dari dalam penjara iblis duniawi, bagaikan cahaya yang menembus langit dan bumi. Di bawah tekanan aura yang begitu tirani, ki jahat yang memenuhi udara mulai melemah. Di sekitar alun-alun, semua orang menatap dengan kaget ke arah sosok muda yang berjalan keluar dari serangan pedang ki tadi. Tidak ada yang menyangka bahwa Lindong masih mampu bertahan dalam situasi seberbahaya itu. Selain itu, mereka juga bisa merasakan bahwa aura Lindong kini meningkat drastis. Meskipun belum benar-benar mencapai tahap kehidupan mendalam, kekuatannya sudah sangat mendekati tingkat tersebut. Dengan begitu, keunggulan Sentu Jue perlahan mulai menghilang. Tanpa keunggulan itu, situasi pertarungan menjadi semakin sulit ditebak. Itu, lambang roh. Sentu Tao menatap tanda bercahaya di dahi Lindong dengan ekspresi terkejut. Dari mana sebenarnya anak ini berasal? Dia tidak hanya memiliki banyak seni bela diri yang kuat, tetapi juga memiliki harta seperti lambang roh. Lambang roh termasuk benda yang sangat berharga di Laut Iblis Chaotic. Di dalamnya tersimpan kultivasi seumur hidup seorang ahli kuno. Jika pemiliknya cocok dengan lambang tersebut, maka benda itu akan menjadi bantuan luar biasa dalam kultivasi. Meski kadang muncul di pelelangan besar, lambang roh tetap termasuk barang yang sangat langka dan mahal. Dengan bantuan lambang roh itu, aura Lindong kini hampir mencapai tahap kehidupan mendalam. Keunggulan Sentu Jue mulai menghilang. Sentu Mo mengangguk pelan, mendekati bukan berarti sudah mencapainya. Walaupun Lindong punya kartu truf seperti itu, mengalahkan kakak Sentu Jue tetap tidak mudah. Sentu Rong mengepalkan tangannya erat. Meski ucapannya masih terdengar keras, jelas ada kekhawatiran di matanya. Di sisi klan Gu, wajah Gu Shou yang awalnya suram kini dipenuhi keterkejutan. Lambang roh, ternyata dia masih menyimpan kartu truf lain. Mata Gu Mengki bersinar saat menatap Lindong. Lindong benar-benar seperti jurang tanpa dasar. Setiap kali semua orang mengira dia sudah kehabisan kemampuan, dia selalu menunjukkan kartu tersembunyi baru yang membalikkan keadaan. Sekarang, semoga dia benar-benar bisa membalikkan situasi ini.
Di tengah alun-alun, Sentu Jue menatap Lindong tanpa ekspresi. Lambang roh, tatapannya tertuju pada tanda bercahaya di dahi Lindong. Aku tidak menyangka kau benar-benar memiliki kartu truf seperti ini. Lindong mengepalkan tangannya perlahan. Kekuatan besar di dalam tubuhnya terasa seperti gunung berapi yang siap meletus. Kekuatan dari lambang roh memang sangat luar biasa. Aku juga membutuhkan kuota menara caotik. Jadi sebelum tujuanku tercapai, aku tidak berniat kalah semudah itu. Lindong menatap Sentu Jue sambil tersenyum tipis. Bisa dimengerti, Sentu Jue mengangguk pelan, namun sesaat kemudian, tatapannya berubah dingin dan menyeramkan. Tapi tetap saja, jalan ini tidak bisa dilewati. Lindong tersenyum samar, batang pohon logam muncul di tangannya. Ia mengangkatnya dan menunjuk ke arah Sentu Jue. Kalau begitu, mari lanjutkan pertarungan ini. Kilatan dingin muncul di mata Sentu Jue. Ia tiba-tiba membentuk segel aneh dengan kedua tangannya. Dalam sekejap, kekuatan Yuan yang sangat besar bercampur dengan ki jahat meledak keluar dari tubuhnya. Awan hitam pekat mulai berkumpul di atas kepalanya seperti badai besar. Fluktuasi energi yang mengerikan menyebar dari dalam awan itu. Kalau kau pikir lambang roh bisa membuatku takut, maka kau terlalu naif. Sentu Jue menggigit ujung lidahnya dan menyemburkan seteguk darah ke arah awan hitam. Begitu darah itu masuk ke dalam awan, seluruh awan langsung bergolak hebat. Seolah ada sesuatu yang sangat mengerikan sedang lahir di dalamnya. Lindong menatap langit dengan serius. Dia bisa merasakan tekanan yang sangat mengerikan dari awan tersebut. Jelas, Sentu Jue sedang menyiapkan serangan pamungkasnya. Cahaya hijau mulai memancar dari tubuh Lindong. Lambang roh di dahinya bersinar semakin terang, sementara gelombang kekuatan besar terus menyebar keluar. Awan hitam di langit berguncang hebat. Suara gemuruh terdengar tanpa henti. Kemudian, bentuk raksasa perlahan muncul dari dalam awan. Menara penekan jiwa kaisar hantu. Suara berat Sentu Jue menggema di seluruh langit. Cahaya hitam meledak keluar dari awan, lalu sebuah menara hitam raksasa setinggi ribuan kaki muncul di hadapan semua orang. Rantai-rantai hitam menjulur dari puncak menara. Wajah-wajah hantu memenuhi seluruh permukaannya, memancarkan aura menyeramkan yang membuat bulu kuduk berdiri. Lindong, di antara generasi muda, hanya ada 2 orang yang pernah memaksaku menggunakan teknik ini. Dan sekarang, kau menjadi orang ketiga. Cahaya hitam berkedip di mata Sentu Jue. Wajahnya tampak semakin menyeramkan. Jadi, kau tidak perlu merasa malu jika kalah hari ini. Begitu kata-kata itu selesai, tatapan Sentu Jue berubah tajam. Ia mengayunkan tangannya ke bawah. Menara hitam raksasa langsung meluncur turun menuju Lindong dengan tekanan yang mengguncang langit dan bumi. Ruang di sekitarnya mulai terdistorsi. Tanah runtuh dan retakan besar menyebar ke seluruh alun-alun. Semua orang tahu bahwa Sentu Jue telah mengeluarkan seluruh kekuatannya. Dia ingin mengakhiri pertarungan ini dengan satu serangan. Lindong mengangkat kepala dan menatap menara hitam yang turun dari langit. Dia bisa merasakan aura bahaya yang luar biasa dari benda itu. Lindong menghembuskan napas panjang. Tatapannya berubah sangat serius. Cahaya hijau terang meledak dari tubuhnya seperti pilar cahaya. Raungan naga bergema di langit. 4 tato cahaya naga hijau terbang keluar dari tubuh Lindong secara bersamaan. Tangan kanannya tiba-tiba membesar dengan cepat. Sisik naga mulai muncul di permukaannya. Dalam sekejap, tangannya berubah menjadi cakar naga hijau raksasa selebar ribuan kaki. Rune-rune misterius muncul di bawah cakar naga itu. Segel kursi surgawi naga hijau. Suara rendah Lindong menggema bersama raungan naga. Pada saat yang sama, lambang roh di dahinya bersinar semakin terang, membuat kekuatan cakar naga itu meningkat sekali lagi. Cakar naga hijau raksasa itu melayang di udara seperti naga kuno yang menembus ruang dan turun ke dunia. Lindong menatap menara hitam yang jatuh ke arahnya. Matanya dipenuhi cahaya hijau. Kemudian, dia mendorong telapak tangannya ke depan. Langit dan bumi langsung bergetar. Cakar naga hijau yang berisi seluruh kekuatan Lindong menghancurkan ruang di depannya dan menghantam menara hitam raksasa dengan ganas. Saat kedua kekuatan mengerikan itu bertabrakan, suara ledakan dahsyat mengguncang seluruh dunia. Cahaya yang mengamuk meledak dari dalam penjara iblis duniawi Asura seperti matahari yang terbit. Pancaran sinarnya begitu menyilaukan hingga semua orang bisa merasakan riak energi penghancur yang menyebar ke segala arah. Seluruh alun-alun batu kapur yang luas tampak terdistorsi oleh kekuatan dahsyat itu. Tanah bergelombang hebat,
Retakan besar menjalar kemana-mana, dan hampir seluruh permukaan alun-alun hancur berantakan. Semua orang menatap dengan wajah serius ke arah gelombang kejut yang menyebar dari penjara iblis duniawi Asura. Banyak yang buru-buru mundur karena takut terseret ke dalam kekuatan penghancur tersebut. Pertarungan yang luar biasa, para tetua dari klan Sentu dan klan Gu berdiri serempak. Tatapan mereka terkunci pada pusat ledakan cahaya itu. Bahkan dengan kekuatan mereka tetap tidak berani meremehkan benturan dahsyat tersebut. Tak seorang pun menyangka dua anak muda mampu melepaskan serangan sehebat ini. Bahkan para ahli generasi tua pun diam-diam merasa kagum. Siapa yang menang? Para murid dari kedua klan menatap penuh kecemasan ke arah alun-alun yang telah hancur. Semua orang tahu bahwa bentrokan tadi adalah pertarungan penentuan. Setelah serangan sebesar itu, pasti akan ada pemenangnya. Penatua Gusou, Gu Mengki menggenggam tangannya erat-erat. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran saat menoleh ke arah Gusou, berharap mendapat jawaban. Namun Gusou hanya mengernyit. Energi Yuan di dalam alun-alun terlalu kacau dan liar. Bahkan dirinya tidak mampu melihat situasi di dalam dengan jelas. Tatapannya tetap tertuju pada cahaya menyilaukan itu. Beberapa saat kemudian, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Cahaya yang menyerupai matahari itu tiba-tiba melesat ke langit sebelum perlahan memudar. Debu mulai berhamburan, memperlihatkan keadaan di dalam sedikit demi sedikit. Semua mata langsung tertuju ke sana. Di tengah debu yang mulai menipis, dua sosok perlahan terlihat. Di atas mereka, cakar naga hijau raksasa mencengkeram menara hitam besar. Ruang di sekelilingnya bahkan tampak terdistorsi akibat tekanan kekuatan yang luar biasa. Siapa yang menang? Seluruh puncak gunung jatuh dalam keheningan. Semua orang menahan napas. Tiba-tiba terdengar suara retakan kecil. Tatapan semua orang langsung beralih ke menara hitam raksasa itu. Retakan mulai muncul di permukaannya dan menyebar semakin cepat. Menara penekan jiwa milik Sentu Jue akan pecah. Teriakan terkejut terdengar dari kerumunan. Wajah para anggota klan Sentu langsung berubah drastis. Sepertinya, kau akan kalah. Lindong mengangkat kepalanya. Wajahnya dipenuhi darah, napasnya tidak stabil, dan auranya naik turun dengan kacau. Jelas dia juga mengalami luka serius akibat bentrokan tadi. Wajah tampan Sentu Jue berubah sangat buruk. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan dari cakar naga hijau itu terus menekan menaranya. Jangan bermimpi, mata Sentu Jue dipenuhi kegilaan. Dia menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan darah esensi yang mengandung Yuan Power besar ke arah menara hitam. Cahaya hitam kembali meledak dari menara, sementara retakan yang tadi muncul perlahan mulai menutup kembali. Aku tidak akan kalah semudah itu. Raung Sentu Jue dengan suara rendah dan serak. Napasnya mulai berat. Jelas dia sudah mempertaruhkan segalanya. Kalau begitu, biar aku hancurkan tekadmu. Lindong menyeringai dingin. Darah di sudut bibirnya membuat senyumnya terlihat ganas. Selama bertahun-tahun, dia telah melewati banyak pertarungan hidup dan mati. Jika Sentu Jue ingin bertarung soal keganasan, maka dia salah memilih lawan. Emblem roh di dahi Lindong kembali bersinar terang. Energi besar mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Meski tubuh fisiknya sangat kuat, Lindong tetap merasakan rasa sakit menusuk dari dalam tubuhnya. Namun dia tidak berhenti sedikit pun. Tatapannya justru semakin tajam seperti serigala yang mengincar mangsa. Hancur, Lindong mengepalkan tangannya. Cahaya hijau langsung meledak dari cakar naga raksasa. Raungan naga kuno menggema di seluruh area. Cakar naga itu menghantam menara hitam dengan brutal, menyebabkan retakan kembali muncul di seluruh permukaannya. Hancur, Lindong tidak memberi kesempatan sedikit pun pada Sentu Jue. Cahaya emblem roh di dahinya semakin terang, sementara cakar naga hijau membesar sekali lagi. Ledakan, kekuatan mengerikan mengalir deras ke dalam menara hitam. Detik berikutnya, di bawah tatapan semua orang, menara hitam itu akhirnya meledak berkeping-keping. Sentu Jue langsung memuntahkan darah segar. Wajahnya pucat pasi dan auranya melemah drastis. Sekarang, penjara iblis duniawimu juga akan hancur. Tatapan Lindong masih dipenuhi niat membunuh. Dengan kendali pikirannya, cakar naga hijau menyapu sekali lagi dan menghantam dinding cahaya hitam yang menyelimuti seluruh alun-alun. Ledakan dahsyat kembali terdengar. Penjara iblis duniawi Asura yang dibangun dengan seluruh kekuatan Sentu Jue akhirnya hancur total. Saat penjara itu pecah, Sentu Jue kembali menerima hantaman berat. Tubuhnya terpental jauh dan terseret lebih dari 1000 kaki di atas tanah. Seluruh area langsung gempar.
Tak seorang pun menyangka Shen Tujue, yang sejak awal mendominasi pertarungan, justru akan kalah dengan cara seperti ini. Di sisi klan Sentu, semua orang menatap dengan wajah tidak percaya, terutama para murid generasi muda. Mereka seperti kehilangan jiwa. Shen Tujue benar-benar kalah. Di tengah alun-alun, Shen Tujue batuk keras sambil memuntahkan darah. Meski tubuhnya sudah dipenuhi luka, wajah tampannya masih terlihat ganas dan menyeramkan. Dengan setengah berlutut di tanah, dia meraung pelan dan menggenggam pedang hitam di tangannya, seolah masih ingin bertarung. Namun pada saat itu, sosok Lindong tiba-tiba muncul di hadapannya seperti bayangan. Batang pohon hitam dengan cabang-cabang tajam berhenti tepat di depan dahi Shen Tujue. Niat membunuh dingin yang terpancar darinya membuat tubuh Shen Tujue membeku. Dia tahu dengan jelas, jika dirinya bergerak sedikit saja, cabang-cabang tajam itu akan langsung menembus kepalanya. Orang di depannya jauh lebih ganas daripada dirinya sendiri. Lindong menatap Shen Tujue beberapa saat sebelum menarik napas panjang. Aku menang.